Natsu buru-buru membungkuk, memegang tangan manajer Carson. Selamat datang manajer Carson yang terhormat. Manajer Carson menarik tangannya, berkata dengan dingin, tidak perlu begitu sopan. Siapa penanggung jawab pabrik baja ini? Natsu buru-buru berkata, aku. Manajer Carson mengangguk, bagus. Setelah itu, dia melambaikan tangan, berjalan ke depan pintu pabrik. Sirene keras berbunyi, 2 mobil polisi masuk. Beberapa orang yang hadir tercengang, manajer Carson, apa yang kamu? Manajer Carson tersenyum dingin, kualitas baja yang kalian berikan kepada kami tidak memenuhi standar, sebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan kami. Sebagai penanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab penuh, menerima penyelidikan di sel. Apa? Natsu gemetar seperti sekam padi. Baru saja mengambil alih pabrik baja, sudah terjadi hal sial. Dia menjelaskan, manajer Carson, sebenarnya aku baru saja mengambil alih perusahaan ini. Bukan aku yang memasok barang ke keluarga Eropa, tetapi orang lain. Kalian seharusnya menangkap penanggung jawab sebelumnya. Manajer Carson tersenyum dingin, itu masalah internal kalian, tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya mencari orang yang bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban. Krak, krak. Borgol yang mempesona memborgol Natsu. Natsu histeris di tempat dan berteriak marah pada Lily, Lily, cepat cari Tokia. Dia penanggung jawab pabrik ini, kembalikan pabrik baja ini padanya. Lily ketakutan, sampai Natsu memanggilnya, baru sadar. Dia menangis, ayah, tenang saja. Aku akan pergi mencari Tokia sekarang. Bajingan Tokia, kamu celakai kami. Dia segera pergi ke rumah Tokia, karena takut dibawa pergi oleh polisi. Astina tercengang di tempat, pikirannya kacau, dia tidak menyangka, niat jahat yang ia rencanakan, mengalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak mendesak Natsu merebut pabrik baja ini, mungkin sekarang yang dibawa pergi adalah Tokia. Dia tidak akan membiarkan Tokia melarikan diri, apalagi mencelakai Natsu masuk penjara. Sungguh sial. Manajer Carson mengambil kontrak 20 miliar dari tangan Astina dan mencibir, perusahaan berikan pesanan 2 miliar, mereka tidak dapat menjamin kualitas dan kuantitasnya. Sekarang kamu malah berikan mereka pesanan 20 miliar, sungguh tidak masuk akal. Jangan-jangan kamu ambil komisi. Astina langsung panik, berkata, tidak, aku tidak ambil komisi. Aku benar tidak menyangka keluarga Mas Hita orang seperti itu, kalau tahu begitu, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka. Manajer Carson mendengus dingin, aku akan selidiki kasus ini, semoga kamu bersih dari tuduhan. Selain itu, pabrik baja ini sudah di blacklist keluarga Eropa, tidak boleh bekerja sama dengan mereka lagi. Astina mengiyakan, manajer Carson tenang saja, aku tidak akan bekerja sama dengan keluarga Mas Hita lagi. Sudah larut malam, tetapi rumah Tokia masih terang benderang. Keluarga Tokia belum tidur, masih memikirkan masalah pabrik baja. Tokia tidak tega melihat orang tuanya kasihan padanya, berkata, ibu, ayah, kalian istirahat dulu. Besok kita bicarakan masalah pabrik baja. Paling aku mulai berbisnis lagi dari awal. Bensu memadamkan puntung rokok dan berkata dengan kejam, Tokia, berapa banyak yang kamu korbankan untuk pabrik baja, kita semua melihatnya. Pabrik baja tidak boleh diberikan begitu saja. Tenang saja, sekalipun aku mati di rumah kakekmu besok, aku akan memaksanya kembalikan pabrik baja itu. Afril melototi Bensu, akhirnya kamu berani. Pergi tidur saja dulu, besok kita bicarakan. Reka yang diam, tiba-tiba berkata, ayah, ibu, tunggu sebentar. Keluarga Tokia menatapnya dengan heran, tunggu apa? Reka melihat HP, waktunya hampir tiba. Begitu kata-kata ini diucapkan, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Reka tersenyum pada Tokia, Tokia, buka pintunya. Tokia bergumam siapa yang datang malam-malam, lalu pergi membuka pintu. Lily berdiri di depan pintu. Tokia berkata dengan kesal, Lily, kamu tidak diterima di rumahku, silakan pergi.
Lily menyesuaikan emosinya agar mereka tidak melihat kesedihannya. Tokia tidak boleh tahu ayahnya masuk penjara. Kalau tidak, Tokia pasti tidak akan mengambil alih pabrik baja. Dia pura-pura bangga dan berkata, "Tokia, kami tidak menginginkan pabrik bajamu lagi. Ambillah." Tokia dan keluarganya tercengang. Ada apa ini? Keluarga paman susah payah merebut pabrik baja, tetapi kenapa mereka mengembalikannya tiba-tiba? Apa yang sedang dilakukan keluarganya? Tokia sangat waspada, khawatir ada penipuan, berbisik, "Kalian susah payah rebut pabrik baja, kenapa tiba-tiba kembalikan pada kami?" Lily berkata, "Sore tadi aku dan ayahku belajar tentang bisnis pabrik baja, kami merasa kamu lebih cocok mengelola pabrik baja." Batu yang tergantung di hati Tokia akhirnya jatuh. Dia buru-buru menyetujui, "Oke, aku sekarang." Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba menyela, "Tidak semudah itu kembalikan pabrik baja kepada kami. Sudah lupa apa yang kukatakan hari ini. Berlututlah dan mohon pada kami." Lily marah, "Reka, kamu jangan keterlaluan. Kami kembalikan pabrik baja ke kalian, karena memandang tinggi kalian, kamu malah keterlaluan. Benar-benar mengesalkan, sekalipun pabrik baja dirobohkan juga tidak akan diberikan ke kalian." Reka mencibir, "Kalau begitu, segera robohkan." Pong. Setelah itu, dia menutup pintu. Tokia dan keluarganya cemas. Mereka mengembalikan pabrik baja, sekarang malah menolaknya. Jika pabrik baja benar hilang, sangat disayangkan. Tokia memarahi, "Reka, apa yang ingin kamu lakukan?" Reka tersenyum, "Tenang saja, hari ini dia akan berlutut." Pong, pong, pong. Pintu diketuk lagi. Tokia membuka pintu. Kali ini Lily benar-benar takut. "Tokia, sebelumnya aku dan ayahku yang salah, aku minta maaf padamu. Tetapi untuk berlutut, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Reka, satu keluarga. Ketika kalian rebut pabrik baja, kenapa tidak pikirkan keluarga? Kuberi kamu satu kesempatan terakhir, berlutut, jika tidak, kami tidak akan bukakan pintu untukmu." Setelah itu, Reka kembali menutup pintu. Lily cemas, menahan pintu, memohon dengan getir, "Tokia, maafkan kami." Tokia melirik Reka dengan gugup, akhirnya dengan kejam berkata, "Aku dengarkan Reka." Lily tampak marah. Tetapi ketika memikirkan ayahnya yang menderita di penjara saat ini, akhirnya, dia menggertakkan gigi, berlutut di lantai, "Tokia, kumohon maafkan kami. Reka, berlutut di sini tidak sah. Ke pabrik baja, berlutut seharian di lingkaran yang aku gambar." Lily benar-benar marah, "Kamu keterlaluan." Reka tersenyum dingin, "Ini kesempatan terakhir, kamu tidak mengambilnya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa." Pong. Reka sekali lagi menutup pintu. Keluarga Tokia sangat gelisah. Haruskah mempercayai Reka? Mereka sangat paham dengan temperamen Lily dan tahu dia tidak akan mentolerirnya. Tetapi melihat tatapan tegas Reka, Tokia dan keluarganya bingung. Di luar, Lily marah, menendang pot bunga ke bawah. "Brengsek, sialan. Aku, Lily, sejak kapan begitu terhina? Sialan, aku ingin kalian semua mati." Tetapi, mengingat ayahnya masih di penjara, Lily berada di ambang kehancuran. Setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk mengaku salah. "Hari ini, aku sedikit menderita. Tunggu besok, ketika kalian ambil alih pabrik baja, polisi akan tangkap kalian masuk penjara. Huff. Aku akan cari 2 tahanan untuk layani kamu." Setelah mengambil keputusan, Lily mengetuk pintu lagi, "Tokia, aku akan lakukan apa yang kamu katakan sekarang. Kuharap kamu bisa tepati janji, ambil alih pabrik baja." Tokia hendak membuka pintu, Reka dengan malas menjawab, "Aku akan kirim seseorang menjagamu. Kurang berlutut selama semenit, kami tidak akan menyetujuinya." Lily pergi dengan marah. Begitu dia pergi, Tokia bertanya kepada Reka, "Jelaskan padaku apa yang sedang terjadi." Indra keenam memberitahunya semua ini kemungkinan besar direncanakan Reka. Reka berkata dengan acuh tidak acuh, "Seharusnya kamu tanya pada Lily,
atau mungkin mereka sudah menemukan hati nurani mereka. Ayo istriku, pergi tidur. Reka menguap dan berjalan ke kamar Tokia. Tokia cemas, Reka, siapa izinkan kamu masuk ke kamarku, kamu tidur di sofa. Afril melototi Bensu, Bensu, malam ini kamu tidur di sofa Bensu, siap. Tokia, keterlaluan, ayah ibu, kalian keterlaluan. Dia kembali ke kamar kerja dengan penuh kebencian. Reka sedang duduk di samping tempat tidur sambil bermain HP. Tokia, gelar kasur. Reka menghela nafas, dengan patuh menggelar kasur di lantai. Tokia memandang Reka dengan ekspresi rumit, Reka, paman tiba-tiba kembalikan pabrik baja padaku, akankah ada penipuan di dalamnya? Reka tersenyum. Tidak heran pengusaha baru, bisa menebak ini. Memang ada penipuan. Reka menenangkan, ambil alih dengan tenang. Setiap tindakan kecil mereka seperti badut di mataku, jangan khawatir tentang itu. Tokia menggosok pelipisnya, haruskah aku mempercayaimu? Di ruang tamu, setelah melihat Tokia kembali ke kamar, Bensu mengambil bantal dan kembali ke kamar tidur. Tidak disangka Afril diam-diam menyeka air mata. Bensu penasaran, istriku, kenapa menangis? Hati Afril kacau, ayah, sejak bersama denganmu, keluarga kita sering ditindas abangmu. Tidak disangka malam ini, keluarga paman meminta maaf kepada kita, aku sangat terharu. Bensu tampak bersalah, maaf, istriku, sudah membuatmu menderita bersamaku. Afril berkata, Bensu, apakah ini semua diatur Reka? Bensu mengangguk, kemungkinannya sangat tinggi. Afril, aku merasa, Reka bukan orang biasa, sangat mungkin dia memiliki identitas lain. Hanya saja, kenapa dia menyukai Tokia kita? Bensu berpikir, waspada pada orang tidak bisa waspada pada hati jahat, lebih baik hati-hati. Afril, aku merasa Reka tidak ada niat jahat. Aku tidak peduli, aku suka menantu ini. Keduanya bergumam sambil tertidur. Keesokan pagi, Tokia dibangunkan oleh panggilan telepon Lili. Lili mendesaknya untuk mengambil alih pabrik baja. Tokia menanti sepanjang malam, tentu saja setuju, oke, aku segera ke sana. Reka tiba-tiba menyela, biarkan kakekmu secara pribadi kembalikan akta kepemilikan kepada kami, jika tidak, tidak ada diskusi. Lili ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi, oke.